Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Utami, NPM A1F021002 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 1B. Adapun judul praktikum di rumah saja pada kali ini yaitu momentum. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu 1. Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan momentum. 2. Menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan momentum. 3. Mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan momentum. 4. Menentukan langkah kerja pada percobaan momentum. 5. Menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan momentum. 6. Menafsirkan besaran yang mempengaruhi momentum. 7. Menghubungkan hasil-hasil percobaan momentum dengan teorinya. 8. Membuat kesimpulan dari percobaan momentum. 9. Mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan momentum. 10. Menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang berkaitan dengan momentum. Pertanyaan hipotesis, bagaimana pengaruh ketinggian dengan pantulan mula-mula pada bola? Alat dan bahan pada percobaan kali ini yaitu penggaris berukuran 100 cm, 3 buah jenis bola yaitu kelereng, bola pingpong, dan bola kasti, stopwatch pada handphone. Tegakkan penggaris berukuran 100 cm secara vertikal ke dinding. Lepaskan bola pingpong dengan ketinggian mula-mula 100 cm bersamaan dengan menekan tombol stopwatch. Amati ketinggian pantul yang dicapai bola pingpong setelah menumbuk lantai bersamaan dengan menghentikan tombol stopwatch. Didapatkan ketinggian pantul pertama pada bola pingpong yaitu 75 cm dan waktu yang terbaca sebesar 0,78 detik. Lakukan hingga mendapatkan 3 kali hasil pengamatan. Didapatkan ketinggian pantul kedua pada bola pingpong yaitu 75 cm dan waktu yang terbaca sebesar 0,94 detik. Didapatkan ketinggian pantul ketiga pada bola pingpong setinggi 75 cm dan waktu yang terbaca sebesar 0,78 detik. Catat ketinggian pantul dan waktu pada tabel pengamatan 6.1. Sekarang kita kurangi ketinggiannya menjadi 50 cm. Maka didapatkan ketinggian sebesar 40 cm dan waktu yang terbaca sebesar 0,56 detik. Dapatkan ketinggian pantul sebesar 40 cm dan waktu yang terbaca sebesar 0,56 detik. Didapatkan ketinggian pantul sebesar 40 cm dan waktu yang terbaca sekitar 0,66 detik. Lalu catat hasil 3 kali pengamatan dengan ketinggian 50 cm pada tabel pengamatan 6.2. Sekarang kita ganti bolanya menjadi bola kasti dengan ketinggian 100 cm. Didapatkan ketinggian pantul pada bola kasti sebesar 45 cm dan waktu yang terbaca sebesar 0,84 detik. Lakukan hingga mendapatkan 3 kali hasil pengamatan, lalu catat pada tabel pengamatan 6.3. Didapatkan ketinggian pantul kedua sebesar 45 cm dengan waktu yang terbaca 0,84 detik. Didapatkan ketinggian pantul yang ketiga sebesar 45 cm dengan waktu yang terbaca 0,78 detik. Lalu kita kurangi ketinggian bola kasti menjadi 50 cm. Lalu didapat ketinggian pantul pertama sebesar 20 cm dan waktu yang terbaca sebesar 0,68 detik. Lakukan hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Didapatkan ketinggian pantul kedua sebesar 20 cm dan waktu yang terbaca 0,43 detik.
Didapatkan ketinggian pantul ketiga sebesar 20 cm dan waktu yang terbaca sebesar 0,60 detik. Catat 3 hasil pengamatan pada tabel pengamatan 6.4. Sekarang saya akan menggunakan kelereng dengan ketinggian mula-mula 100 cm. Didapatkan ketinggian pantul pertama sebesar 80 cm dan waktu yang terbaca sebesar 0,69 detik. Lakukan hingga mendapatkan 3 kali hasil pengamatan. Lalu catat pada tabel pengamatan 6.5. Didapatkan ketinggian pantul kedua sebesar 80 cm dan waktu yang terbaca sebesar 0,84 sekon. Didapatkan ketinggian pantul ketiga sebesar 80 cm dan waktu yang terbaca 0,86 detik. Saya akan mengurangi ketinggian kelereng menjadi 50 cm. Didapatkan ketinggian pantul pertama sebesar 40 cm dan waktu yang terbaca 0,61 detik. Lakukan sebanyak 3 hasil pengamatan, kemudian catat waktu terpantul dan waktunya ke dalam tabel pengamatan 6.6. Didapatkan ketinggian pantul kedua sebesar 40 cm dan waktu yang terbaca 0,63 detik. Didapatkan ketinggian pantul ketiga sebesar 40 cm dan waktu yang terbaca sebesar 0,66 detik. Tabel pengamatan 6.1 menggunakan bola pingpong dengan ketinggian mula-mula 100 cm, ketinggian pantul pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga sebesar 75. Waktu pada percobaan pertama diperoleh 0,78, percobaan kedua 0,94, dan percobaan ketiga 0,78. Koefisien restitusi pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga didapat data yang sama yaitu 0,87. Pada ketinggian pantul didapat ralat mutlak 0, ralat nisbi 0%, dan ketelitian 100%. Pada waktu didapat ralat mutlak 0,05, ralat nisbi 6,02%, dan ketelitian 93,98%. Pada koefisien restitusi didapat ralat 0, ralat nisbi 0%, dan ketelitian 100%. Tabel pengamatan 6.2 menggunakan bola pingpong dengan ketinggian mula-mula 50 cm, ketinggian pantul pada 3 percobaan diperoleh 40 cm, waktu yang diperoleh pada percobaan pertama dan kedua yaitu 0,56, percobaan ketiga 0,66. Pada koefisien restitusi percobaan pertama, kedua, dan ketiga diperoleh 0,89. Pada ketinggian pantul didapat ralat mutlak 0, ralat nisbi 0%, dan ketelitian 100%. Pada waktu diperoleh ralat mutlak 0,03, ralat nisbi 5,08%, ketelitian 94,92%. Pada koefisien restitusi diperoleh ralat mutlak 0, ralat nisbi 0%, dan ketelitian 100%. Tabel pengamatan 6.3 menggunakan bola kasti dengan ketinggian mula-mula 100 cm, ketinggian pantul pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga yaitu 45, waktu pada percobaan pertama dan kedua diperoleh 0,84, pada percobaan ketiga 0,78. Koefisien restitusi pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga diperoleh 0,67. Pada ketinggian pantul diperoleh ralat mutlak 0, ralat nisbi 0%, dan ketelitian 100%. Pada waktu diperoleh ralat mutlak 0,29, ralat nisbi 70,73%, ketelitian 29,27%. Pada koefisien restitusi diperoleh ralat mutlak 0, ralat nisbi 0%, dan ketelitian 100%. Tabel pengamatan 6.4 menggunakan bola kasti dengan ketinggian mula-mula 50 cm. Ketinggian pantul pada 3 percobaan diperoleh 20 cm. Waktu yang diperoleh pada percobaan pertama yaitu 0,68 detik, percobaan kedua 0,43, percobaan kedua 0,60 detik. Koefisien restitusi pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga diperoleh 0,63. Pada ketinggian pantul diperoleh ralat mutlak 0, ralat nisbi 0%, dan ketelitian 100%. Pada waktu diperoleh ralat mutlak 0,07, ralat nisbi 12,28%, ketelitian 87,72%. Pada kecepatan restitusi diperoleh ralat mutlak 0, ralat nisbi 0%, dan ketelitian 100%. Tabel pengamatan 6.5 menggunakan kelereng dengan ketinggian mula-mula 100 cm, ketinggian pantul pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga didapat 80 cm,
Waktu pada percobaan pertama diperoleh 0,69, percobaan kedua 0,84, dan percobaan ketiga 0,86. Koefisien restitusi pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga diperoleh 0,89. Pada ketinggian pantul diperoleh ralat mutlak 0, ralat nisbi 0%, dan ketelitian 100%. Pada waktu diperoleh ralat mutlak 0,05, ralat nisbi 6,25%, dan ketelitian 93,75%. Pada koefisien restitusi diperoleh ralat mutlak 0, ralat nisbi 0%, dan ketelitian 100%. Tabel pengamatan 6.6 menggunakan kelereng dengan ketinggian mula-mula 50 cm, ketinggian pantul pada 3 percobaan diperoleh 40 cm, waktu pada percobaan pertama diperoleh 0,61, percobaan kedua 0,63, dan percobaan ketiga 0,66 detik. Koefisien restitusi pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga diperoleh 0,89. Pada ketinggian pantulan diperoleh ralat mutlak 0, ralat nisbi 0%, dan ketelitian 100%. Pada waktu diperoleh ralat mutlak 0,01, ralat nisbi 1,59%, dan ketelitian 98,41%. Pada koefisien restitusi diperoleh ralat mutlak 0, ralat nisbi 0%, dan ketelitian 100%. Rumus perhitungan koefisien restitusi yaitu E sama dengan akar H2 per H1, di mana H1 adalah ketinggian mula-mula dengan satuan meter, H2 adalah ketinggian pantulan dengan satuan meter. Perhitungan koefisien restitusi tabel pengamatan 6.1. Pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga diperoleh data yang sama, yaitu diketahui H1 sama dengan 10 cm, H2 sama dengan 75 cm, ditanya E. E sama dengan akar H2 dibagi H1 sama dengan 0,87. Perhitungan koefisien restitusi pada tabel pengamatan 6.2. Pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga juga memperoleh data yang sama, yaitu diketahui H1 sama dengan 50 cm, H2 sama dengan 40 cm. Ditanya E. E sama dengan akar H2 per H1, E sama dengan 0,89. Perhitungan koefisien restitusi tabel pengamatan 6.3. Pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga juga diperoleh data yang sama, yaitu diketahui H1 sama dengan 100 cm, H2 sama dengan 45 cm. Ditanya E. E sama dengan 0,67. Pada tabel pengamatan 6.4 juga diperoleh data yang sama pada percobaan pertama, dan kedua, dan ketiga, yaitu diketahui H1 sama dengan 50 cm, H2 sama dengan 20 cm, di mana nilai E-nya adalah 0,63. Perhitungan koefisien restitusi tabel pengamatan 6.5 diperoleh data yang sama pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga, yaitu diketahui H1 sama dengan 100 cm, H2 sama dengan 80 cm, maka nilai E adalah 0,89. Pada tabel pengamatan 6.6 juga diperoleh data yang sama pada percobaan 1, 2, dan 3, yaitu diketahui H1 sama dengan 50 cm, H2 sama dengan 40 cm, maka nilai E adalah 0,89. Ralat ketinggian pantul pada tabel pengamatan 6.1. Diperoleh data percobaan pertama, kedua, dan ketiga, yaitu 75, maka sigma xn sama dengan 225. X bar sama dengan sigma xn dibagi n sama dengan 225 dibagi 3 sama dengan 75. Nilai x min x bar pada 3 percobaan didapatkan 0, sigma x min x bar sama dengan 0. Nilai x min x bar dikuadratkan pada 3 percobaan didapat 0, sigma x min x bar dikuadratkan sama dengan 0. Pada tabel pengamatan 6.1 ini diperoleh ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Ralat mutlak dengan rumus delta x sama dengan akar sigma x min x bar kuadrat per n dikali n min 1. Maka diperoleh delta x sama dengan 0. Ralat nisbi atau delta L sama dengan delta x per x bar dikali 100%. Delta L sama dengan 0%. Ketelitian yaitu rumusnya K sama dengan 100% dikurang delta L. Maka nilai K pada tabel pengamatan 6.1 adalah 100%. Data hasil pengukuran pada 3 percobaan untuk X plus delta X dan X min delta X adalah sama, yaitu diperoleh 75. Ralat ketinggian pantulan pada tabel pengamatan 6.2. Diperoleh data yang sama pada percobaan 1, 2, dan 3, yaitu 40. Sigma xn sama dengan 120. X bar sama dengan sigma xn per n sama dengan 40. Untuk nilai X min X bar pada 3 percobaan diperoleh 0. Sigma X min X bar sama dengan 0. Untuk nilai X min X bar pada 3 percobaan diperoleh 0. Maka sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0. Pada tabel pengamatan 6.2 diperoleh ralat mutlak 0, ralat nisbi 0%, dan ketelitian 100%. Data hasil pengukuran pada 3 percobaan untuk X plus delta X dan X min delta X diperoleh data yang sama, yaitu sebesar 40.
Ralat ketinggian pantulan pada tabel pengamatan 6.3 pada percobaan 1, 2, dan 3 diperoleh 45. Sigma Xn sama dengan 135, X bar sama dengan 45. Nilai X min X bar pada 3 percobaan diperoleh 0, sigma X min X bar sama dengan 0. Nilai X min X bar pangkat 2 pada 3 percobaan diperoleh 0, sigma X min X bar dipangkatkan 2 sama dengan 0. Pada tabel pengamatan 6.3 diperoleh ralat mutlak 0, ralat nisbi 0%, dan ketelitian 100%. Data hasil pengukuran pada 3 percobaan untuk X plus delta X dan X min delta X diperoleh nilai yang sama yaitu 45. Ralat ketinggian pantulan pada tabel pengamatan 6.4 pada percobaan 1, 2, dan 3 diperoleh 20. Sigma Xn sama dengan 60, X bar sama dengan 20. Untuk nilai X min X bar sama dengan 0. Sigma X min X bar sama dengan 0. Nilai X min X bar dikuadratkan pada 3 percobaan diperoleh 0, sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0. Pada tabel pengamatan 6.4 diperoleh nilai ralat mutlak yaitu 0, ralat nisbi 0%, dan ketelitian 100%. Ralat ketinggian pantulan pada tabel pengamatan 6.5. Pada 3 percobaan diperoleh data 80, sigma Xn sama dengan 240, X bar sama dengan 80. Untuk nilai X min X bar pada 3 percobaan diperoleh 0, sigma X min X bar sama dengan 0. Untuk nilai X min X bar dikuadratkan pada 3 percobaan yaitu 0, sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0. Pada tabel pengamatan 6.5 diperoleh nilai ralat mutlak yaitu 0, ralat nisbi yaitu 0%, dan ketelitian 100%. Data hasil pengukuran pada 3 percobaan untuk X plus delta X dan X min delta X diperoleh nilai yang sama yaitu 80. Ralat ketinggian pantulan pada tabel pengamatan 6.6 pada 3 percobaan didapatkan 40, sigma Xn sama dengan 120, X bar sama dengan 40. Untuk nilai X min X bar pada 3 percobaan didapatkan 0, sigma X min X bar sama dengan 0. Nilai X min X bar dikuadratkan pada 3 percobaan yaitu 0, sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0. Pada tabel pengamatan 6.6 ini diperoleh nilai ralat mutlak yaitu 0, ralat nisbi yaitu 0%, dan ketelitian 100%. Untuk data hasil pengukurannya juga diperoleh data yang sama untuk X plus delta X dan X min delta X yaitu 40. Ralat koefisien restitusi tabel pengamatan 6.1 pada 3 percobaan didapatkan data yaitu 0,87, sigma Xn sama dengan 2,61, X bar sama dengan 0,87. Untuk nilai X min X bar pada 3 percobaan yaitu 0, sigma X min X bar sama dengan 0. Nilai X min X bar dikuadratkan pada 3 percobaan yaitu 0, sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0. Pada tabel pengamatan 6.1 ini diperoleh nilai ralat mutlak yaitu 0, ralat nisbi 0%, dan ketelitian 100%. Untuk data hasil pengukurannya sendiri juga sama yaitu 0,87 baik X plus delta X maupun X min delta X. Ralat koefisien restitusi tabel pengamatan 6.2 pada 3 percobaan didapatkan data yaitu 0,89, sigma Xn sama dengan 2,67, X bar sama dengan 0,89. Untuk nilai X min X bar pada 3 percobaan yaitu 0, sigma X min X bar sama dengan 0. Nilai X min X bar dikuadratkan pada 3 percobaan yaitu 0, sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0. Diperoleh juga ralat mutlak yaitu 0, ralat nisbi 0%, dan ketelitian 100%. Untuk data pengukurannya masih sama yaitu 0,89. Ralat koefisien restitusi tabel pengamatan 6.3. Didapatkan 3 data percobaan yaitu 0,67, sigma Xn sama dengan 2,01, X bar sama dengan 0,67. Nilai X min X bar 3 percobaan yaitu 0, sigma X min X bar sama dengan 0. Nilai X min X bar dikuadratkan pada 3 percobaan yaitu 0, sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0. Diperoleh nilai ralat mutlak yaitu 0, ralat nisbi yaitu 0%, dan ketelitian 100%. Untuk data pengukuran X plus delta X ataupun X min delta X diperoleh data yang sama yaitu 0,67. Ralat koefisien restitusi tabel pengamatan 6.4 pada 3 percobaan diperoleh data 0,63, sigma Xn sama dengan 1,89, X bar sama dengan 0,63. Nilai X min X bar pada 3 percobaan yaitu 0, nilai X min X bar dikuadratkan sama dengan 0, sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0. Diperoleh ralat mutlak yaitu 0, ralat nisbi yaitu 0%, dan ketelitian 100%. Untuk data hasil pengukurannya pada X plus delta X dan X min delta X diperoleh hasil yaitu 0,63. Ralat koefisien restitusi tabel pengamatan 6.5 pada 3 data percobaan diperoleh 0,89, sigma Xn sama dengan 2,67, X bar sama dengan 0,89.
Nilai X min X bar pada 3 percobaan yaitu 0, sigma X min X bar sama dengan 0. Sigma X min X bar dikodarkan pada 3 percobaan yaitu 0, sigma X min X dikodarkan sama dengan 0. Diperoleh ralat mutlak yaitu 0, ralat nisbi yaitu 0%, dan ketelitian 100%. Data hasil pengukurannya juga diperoleh hasil yang sama untuk X plus delta X dan X min delta X yaitu 80. Ralat koefisien restitusi tabel pengamatan 6.6. Pada 3 data percobaan diperoleh 0,89, sigma Xn sama dengan 2,67, X bar sama dengan 0,89. Untuk nilai X min X bar yaitu 0, sigma X min X bar yaitu 0. X min X bar dikodarkan pada 3 percobaan yaitu 0, sigma X min X bar dikodarkan sama dengan 0. Diperoleh nilai ralat mutlak yaitu 0, ralat nisbi yaitu 0%, dan ketelitian 100%. Untuk data hasil pengukurannya pada X plus delta X dan X min delta X juga diperoleh hasil yang sama yaitu 0,89. Ralat waktu pada tabel pengamatan 6.1 pada percobaan pertama diperoleh 0,78, percobaan kedua 0,94, percobaan ketiga 0,78. Sigma Xn sama dengan 2,5, X bar sama dengan 0,83. Nilai X min X bar pada percobaan pertama yaitu min 0,05. Percobaan kedua 0,11, percobaan ketiga min 0,05. Sigma X min X bar sama dengan 0,01. Nilai X min X bar dikodarkan pada percobaan pertama yaitu 0,0025, percobaan kedua itu 0,0121, percobaan ketiga itu 0,0025. Sigma X min X bar dikodarkan sama dengan 0,02. Nilai ralat mutlak yang didapatkan adalah 0,05, ralat nisbi yaitu 6,02, ketelitian yaitu 93,98%. Data hasil pengukuran untuk X plus delta X pada percobaan pertama diperoleh 0,83, percobaan kedua yaitu 0,99, percobaan ketiga yaitu 0,83. Untuk X min delta X pada percobaan pertama diperoleh 0,73, percobaan kedua 0,89, dan percobaan ketiga 0,73. Ralat waktu pada tabel pengamatan 6.2. Pada percobaan pertama diperoleh data 0,56, percobaan kedua 0,56, percobaan ketiga 0,66. Sigma Xn sama dengan 1,78, X bar sama dengan 0,59. Nilai X min X bar pada percobaan pertama yaitu min 0,03, percobaan kedua yaitu min 0,03, percobaan ketiga yaitu 0,07. Nilai X min X bar dikodarkan pada percobaan pertama yaitu 0,0009, pada percobaan kedua yaitu 0,0009, pada percobaan ketiga itu 0,0049. Maka diperoleh nilai ralat mutlak yaitu 0,03, ralat nisbi yaitu 5,08%, ketelitian yaitu 94,92%. Data hasil pengukuran untuk X plus delta X. Pada percobaan pertama didapat 0,61, percobaan kedua didapat 0,61, percobaan ketiga didapat 0,71. Ralat waktu tabel pengamatan 6.3. Pada percobaan pertama didapat 0,84, percobaan kedua 0,84, percobaan ketiga 0,78. Sigma Xn sama dengan 2,46, X bar sama dengan 0,41. Nilai X min X bar pada percobaan pertama dan kedua didapat 0,43, percobaan ketiga 0,37. Nilai X min X bar dikodarkan pada percobaan 1 dan 2 diperoleh 0,1849, percobaan ketiga 0,1369. Nilai ralat mutlak yang didapat adalah 0,29, ralat nisbi 70,73%, ketelitian 29,27%. Data hasil pengukuran untuk X plus delta X pada percobaan pertama didapat 1,13, percobaan kedua juga didapat 1,13, percobaan ketiga 1,07. Untuk X min delta X diperoleh hasil 0,55, percobaan kedua 0,55, percobaan ketiga 0,49. Ralat waktu tabel pengamatan 6.4. Pada percobaan pertama diperoleh 0,68, percobaan kedua 0,43, dan ketiga yaitu 0,60. Sigma Xn sama dengan 1,71, X bar sama dengan 0,57. Untuk nilai X min X bar pada percobaan pertama yaitu 0,11, percobaan kedua min 0,14, percobaan ketiga 0,03. Sigma X min X bar sama dengan 0. Untuk nilai X min X bar dikodarkan pada percobaan pertama diperoleh 0,0121, percobaan kedua 0,0196, percobaan ketiga 0,0009. Sigma X min X bar dikodarkan sama dengan 0,03. Diperoleh nilai ralat mutlak yaitu 0,07, ralat nisbi 12,28%, ketelitian 87,72%. Untuk data hasil pengukuran X plus delta X pada percobaan pertama diperoleh 0,75, percobaan kedua 0,5, dan percobaan ketiga 0,67. Untuk X min delta X pada percobaan pertama diperoleh hasil 0,61, percobaan 2 0,36, dan percobaan ketiga 0,53. Ralat waktu pada tabel pengamatan 6.5. Pada percobaan pertama diperoleh 0,69, percobaan kedua diperoleh 0,84,
Percobaan ketiga 0,86. Sigma Xn sama dengan 2,39. X bar sama dengan 0,80. Untuk nilai X min X bar pada percobaan pertama yaitu min 0,11, percobaan kedua 0,04, percobaan ketiga 0,6. Sigma X min X bar sama dengan min 0,01. Untuk nilai X min X bar dikuadratkan pada percobaan pertama yaitu 0,0121, percobaan kedua yaitu 0,0016, percobaan ketiga yaitu 0,0036. Didapatkan nilai relat mutlak yaitu 0,05, relat nisbi 6,25, dan ketelitian 93,75%. Data hasil pengukuran X plus delta X pada percobaan pertama didapatkan hasil 0,74, percobaan kedua 0,89, percobaan ketiga 0,91. X min delta X pada percobaan pertama yaitu 0,64, percobaan kedua yaitu 0,79, dan percobaan ketiga yaitu 0,81. Ralat waktu tabel pengamatan 6.6 pada percobaan pertama didapatkan data 0,61, percobaan kedua 0,63, dan percobaan ketiga yaitu 0,66. Sigma Xn sama dengan 1,9, X bar sama dengan 0,63. Nilai X min X bar pada percobaan pertama yaitu min 0,02, percobaan kedua yaitu 0, percobaan ketiga 0,03. Sigma X min X bar sama dengan 0,01. Nilai X min X bar dikuadratkan pada percobaan pertama yaitu 0,0004, pada percobaan kedua 0, pada percobaan ketiga 0,0009. Sigma X min X bar dikuadratkan sama dengan 0,001. Nilai relat mutlak yang diperoleh adalah 0,01, relat nisbi 1,59%, dan ketelitian 98,41%. Untuk data hasil pengukuran X plus delta X pada hasil percobaan pertama didapatkan 0,62, percobaan kedua 0,64, percobaan ketiga 0,67. Untuk X min delta X pada percobaan pertama didapatkan 0,6, percobaan kedua 0,6, percobaan ketiga 0,65. Apa saja besaran yang mempengaruhi koefisien restitusi suatu bola? Yang mempengaruhinya yaitu ketinggian awal suatu bola dan ketinggian akhir suatu bola setelah dipantulkan. 7. Bagaimana hubungan besaran yang mempengaruhi koefisien restitusi dengan teori momentum? Kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan suatu benda dapat menghasilkan nilai momentum dan besaran koefisien restitusi. Semakin besar ketinggian awal suatu bola yang akan dipantulkan akan membuat kecepatan benda semakin cepat, maka nilai momentum akan besar. Semakin besar ketinggian awal pada suatu bola yang dijatuhkan, maka semakin besar pula koefisien restitusinya. Hubungan antara ketinggian awal benda akan berbanding lurus dengan koefisien restitusinya. Jika sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian H lalu setelah dipantulkan mencapai ketinggian H, maka persamaannya yaitu E sama dengan akar H2 dibagi H1. Tulis kesimpulanmu mengenai percobaan momentum. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi bola dijatuhkan, maka semakin tinggi pula pantulan bola tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah bola dijatuhkan, maka semakin rendah pula pantulan bola tersebut. Pantulan bola berbanding lurus dengan tinggi awal bola dijatuhkan. Jika ketinggian mula-mula sebelum pingpong dijatuhkan lebih tinggi dari tabel 6.1, bagaimanakah ketinggian pantul dan koefisien restitusinya? Diketahui ketinggian mula-mula bola pingpong pada tabel pengamatan 6.1 sebesar 100 cm. Jika ditinggikan lagi, maka ketinggian pantul akan semakin tinggi dan koefisien restitusinya akan semakin kecil. Dikarenakan rumus koefisien restitusi ini berbanding terbalik antara ketinggian mula-mula dengan ketinggian setelah pantulan. Analisis urutan ketinggian pantul dari yang tertinggi jika yang diuji adalah kelereng, bola bekel, pingpong, dan bola karet. Mengapa demikian? Urutannya yaitu kelereng, bola pingpong, bola karet, bola bekel, atau kasti. Karena pantulan suatu benda dari ketinggian yang sama dipengaruhi oleh massa. Di mana semakin kecil massa suatu benda, maka semakin tinggi ketinggian pantulan yang didapat. Demikianlah praktikum di rumah saja pada kali ini yang berjudul gerak melingkar yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.